silakan duduk. Oke, sebelum itu Ibu mau cek kehadiran dulu. Evo? Oke, Raihan? Ada Ibu. Kevin? Ada Ibu. Aurel? Ada Ibu. Janeta? Farel? Ada Ibu. Oke. Nah, Ibu mau tanya sebelumnya. Dari kalian semua ini, siapa yang pernah mendengar atau membaca cerita rakyat? Cerita daerah lah. Oke, kau pernah membaca atau mendengar? Membaca tentang apa nih? Wow. Terus yang lain? Belum ya? Belum. Oke. Nah, jadi hari ini kita akan belajar membaca teks cerita sederhana. Oke? Kita akan tadi membaca teks sederhana. Oke, kita akan membaca teks cerita sederhana. Di mana sebentar itu Ibu akan memberikan kalian satu teks. Nanti kita akan dalam bentuk kelompok, kita akan bagi dalam bentuk kelompok. Nanti kalian akan mengerjakan tokoh, terus tempat dan pesan yang akan kalian ambil dari bacaan. Nah, sebelum itu Ibu ingin bertanya. Mungkin ada yang tahu apa arti dari membaca? Oh, Evo apa? Oke, yang lain? Oke, kita akan sempurnakan apa itu membaca. Nah, membaca itu adalah kegiatan melihat tulisan dan memahami isi bacaan. Membaca adalah ada yang bisa membaca memahami tulis? Coba Aurel. Bisa baca? Coba, apa itu membaca? Membaca adalah orang ini. Oke, Aurel masih bingung-bingung. Coba, Raihan. Dari situ. Membaca adalah kegiatan melihat tulisan dan memahami isi bacaan. Oke, Raihan. Nah, tujuan dari membaca itu yang pertama, mengetahui isi bacaan, menemukan informasi penting, serta memahami pesan dalam cerita. Menurut Evo, yang Evo dapatkan ketika membaca, pasti Evo akan dapat informasi kan? Dari sesuatu yang Evo belum tahu, jadi tahu. Oke. Nah, di sini hal yang perlu diperhatikan sebentar dalam membaca yang pertama pelafalan. Oke, hal yang perlu diperhatikan. Pelafalan yang kedua itu adalah intonasi. Yang ketiga adalah kelancaran dalam membaca. Dan yang keempat adalah harus percaya diri ketika membaca. Ada yang belum lancar membaca? Ada, Bu. Oke, sebentar kita akan latihan membaca. Nah, di sini untuk memahami isi bacaan yang pertama itu ada tokoh cerita. Yang kedua ada tempat peristiwa itu terjadi, dan yang ketiga ada peristiwa apa yang terjadi. Nah, di sini Ibu akan ada gambar. Bisa lihat toh? Bisa, Bu.
melihat Gunung Inerie dan Abu Lobo. Dahulu kala di daerah Ngada hiduplah masyarakat yang damai. Di daerah itu terdapat dua gunung yang terkenal, yaitu Gunung Inerie dan Abu Lobo. Gunung Inerie adalah gunung yang tinggi dan indah. Masyarakat sangat menghormati Gunung Inerie karena dianggap sebagai tempat yang penting dan memiliki kekuatan alam. Mereka percaya bahwa gunung tersebut menjaga kehidupan mereka. Tidak jauh dari Gunung Inerie terdapat Gunung Abu Lobo. Abu Lobo juga merupakan bagian penting dari alam di daerah itu. Kedua tempat ini selalu dijaga dan dihormati oleh masyarakat. Masyarakat Ngada hidup dengan rukun dan selalu menjaga alam di sekitar mereka. Sejak saat itu, Gunung Inerie dan Abu Lobo menjadi simbol kehidupan bagi masyarakat. Hingga sekarang, masyarakat masih menjaga dan menghormati kedua tempat tersebut. Oke, Ibu sudah baca, kan sudah dengar semua? Oke, Ibu akan bertanya sedikit saja. Dari cerita yang Ibu baca ini, ceritanya tentang apa? Peristiwanya terjadi di mana? Di tempat mana nih? Daerah mana nih? Oke. Dari cerita ini, apa pesan yang dapat kalian ambil? Menjaga alam. Iya, menjaga kelestarian alam. Tidak menebang sembarangan, tidak membakar sampah, membakar hutan, ya kan? Nanti gersang kalau dibakar. Oke, di sini Ibu sudah ada satu cerita. Nanti Ibu akan bagikan dalam kelompok. Ada 6 orang menjadi satu kelompok 2 orang. Tidak. Nanti yang kakak, yang Evo dengan ini, Rehan dengan Aurel, Kevin dengan Farel, oke? Oke, bisa tidak berduduk, harus berdekatan. Ya, di sini saja. Ini dengan Rehan dong. Yang ini. Sini saja. Atur, kan angkat. Ini angkat sudah. Agak dekat. Ya. Ya. Sudah. Sudah. Ini Ibu bantu. Rehan agak ke sebelah sedikit, ke bawah sedikit. Ya, satu ya. Ya, sini sudah. Ya, sini. Oke, di sini ada satu cerita. Ini untuk Evo dan Zeta. Belum, Ibu belum kerja. Di sini ada gambar bulannya. Ditulis di buku ya. Buku itu tulis dulu. Boleh di sini saja. Kalau seandainya jawabannya sudah tidak pas di depan, bisa tulis di belakang. Di sini dengar kalau seandainya jawabannya sudah tidak pas, bisa tulis di bagian belakang. Oke? Nah, di sini suruhannya, bacalah teks dengan baik dan teliti. Dengar dulu. Terus diskusikan dengan teman kelompokmu. Untuk yang pertama ini, tugas yang pertama ini, silakan dikerja. Bisa kan baca teks. Untuk yang di bagian ketiga, lihat tuh bagian ketiga.
bagian C. Bagian bawah itu suruhannya. Setelah kalian kerja semua, salah satu dari kalian ini, salah satu dari teman kelompok untuk di Farel ini, satunya sebentar untuk ke depan untuk bisa menceritakan ulang cerita yang ibu kasih menggunakan bahasa sendiri. Bisa tidak? Ceritakan kembali cerita ini menggunakan bahasa yang lebih sederhana, bahasa sendiri. Bisa toh? Oke, silakan. Ibu kasih waktu 10 menit untuk kerja. Ibu tulis bahasa sendiri. Kan kamu sudah baca toh? Ini Eva ini kan sudah baca ini. Pada zaman dahulu nanti Eva tuh menggunakan bahasa Eva sendiri. Misalnya begini. Ibu ini tentang asal-usul Toba. Ini ada seorang laki namanya Toba. Seorang laki namanya Toba di sebuah desa. Dia tidak bisa boleh kalau seandainya lupa bisa ini. Bisa toh? Punya bahasa sendiri toh? Oke. Waktu lagi 5 menit, cepat sudah. Kalau ada yang tidak mengerti bisa tanya. Semua? Sudah tuh. Oke, ibu minta perwakilan satu orang untuk maju ke depan dari setiap kelompok untuk baca sejarah diskusinya. Maju ke depan satu perwakilan. Farel, ambil maju atau Kevin? Selamat sore. Nomor 1. Siapa tokoh utama dalam cerita tersebut? Jawab, Toba. Apa pekerjaan Toba? Jawab, petani. Apa yang terjadi ketika Toba menangkap ikan besar? Jawab, ikan tersebut berubah menjadi perempuan. Apa syarat yang diberikan oleh perempuan kepada Toba? Jawab, Toba tidak boleh menceritakan asal-usulnya. Siapa nama anak Toba? Semosir. Mengapa Toba marah kepada anaknya? Karena anaknya malas dan tidak menurut perintah. Mengapa tidak? Sekian. Tepuk tangan untuk kelompok Eko. Oke, kelompok Rehan. Pertanyaan diskusi. Siapa tokoh utama dalam cerita tersebut? Toba. Apakah pekerjaan Toba? Petani. Apa yang terjadi ketika Toba menangkap ikan besar? Ikan itu menjadi seorang wanita. 4. Apa syarat yang diberikan oleh perempuan kepada Toba? Toba tidak boleh menceritakan asal-usulnya. Siapa nama anak Toba? Samusir. Mengapa Toba marah kepada anaknya? Karena anaknya malas dan tidak menuruti perintah. Apa kesalahan yang dilakukan Toba? Toba melanggar janji. Apa yang terjadi setelah Toba melanggar janji? Terjadi banjir besar. Bagaimana terjadinya danau Toba menurut cerita tersebut? Desa tenggelam. Apa pesan yang dapat kamu ambil dari cerita ini? Tidak mudah marah. Sekian dan terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok Rehan. Tangannya besar, Bang. Ibu akan periksa yang sudah. Lanjut kelompok yang Farel. Ada bisa suara. Saya akan kasih
Oke, tepuk tangan untuk kelompok Farel. Oke, sudah. Apakah ada yang bisa mencetak kembali? Oke. Asal usul Danau Toba. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang laki-laki bernama Toba di sebuah desa. Ia bekerja sebagai petani dan hidup seorang diri. Suatu hari, Toba pergi memancing ke sungai. Ia sangat lama menunggu, tetapi belum juga mendapatkan ikan. Akhirnya ia berhasil mendapatkan seekor ikan yang sangat besar dan indah. Ketika Toba pulang ke rumah dan hendak memasak ikan itu, tiba-tiba ikan tersebut berubah menjadi seorang perempuan cantik. Perempuan itu kemudian bersedia menjadi istri Toba, tetapi dengan satu syarat: Toba tidak boleh menceritakan asal-usul dirinya kepada siapapun. Toba menyetujui syaratnya tersebut. Mereka pun hidup bersama dan memiliki seorang anak laki-laki bernama Samusir. Namun, Samusir sering bersikap malas dan tidak mau membantu ayahnya. Suatu hari, Toba merasa